Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zaki Fahrul Hadi, MPD, selaku dosen pendidikan agama Islam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk menyelesaikan makalah yang berjudul Jual Beli dalam Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai jual beli dalam Islam. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Ramadhani Jarullah sebagai pemateri 4. Saya Aditya Saputra Dungio sebagai moderator sekaligus pemateri 2. Saya Emidafia Anjani Putri Tami sebagai pemateri ketiga. Saya Sada Sumantri sebagai pemateri pertama. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan latar belakang jual beli dalam Islam. Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama yang sempurna telah mencakup segala aspek kehidupan manusia sebagai pedoman hidup manusia agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli, di mana penjual menjual barangnya dan pembeli membeli dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara tatap muka atau langsung, yaitu bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman ini jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Tentunya dengan kemajuan teknologi dan pengguna internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar tanpa harus bertemu satu sama lain. Baik, marilah kita sama-sama masuk ke dalam materinya. Di sini kita akan membahas 5 pokok pembahasan pada jual beli dalam Islam. Yang pertama itu pengertian jual beli, yang kedua itu hukum jual beli, yang ketiga rukun dan syarat jual beli, yang keempat macam-macam jual beli, dan yang kelima yaitu hikmah jual beli dalam Islam. Kepada Yustania, saya persilakan. Pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyiro atau beli. Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan atau takabut, yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar, baik yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan. Adapun sebagian ulama juga memberikan pendapat tentang pengertian jual beli. Yang pertama, ulama Hanafi. Pengertian jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar ma'al barang atau harta dengan ma'al yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau tanpa ijab qabul. Yang kedua, ulama Sayyid Sabiq. Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi tersebut yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan hak milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah atau pemberian, sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Kedua, yaitu hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang
Yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, dari Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kandungan ayat Al-Quran dan hadis tersebut, bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah atau boleh. Namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran, dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran, serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Berdasarkan kandungan ayat Al-Quran dan hadis tersebut, bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah atau boleh. Namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar atau penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Rukun dan syarat jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli itu hanyalah satu, yaitu ijab kabul, yang dimana ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, sedangkan kabul adalah ungkapan dari menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah ridho kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu yang pertama itu ada akidain, yaitu dua orang yang berakad, baik pembeli maupun penjual. Yang kedua itu adalah ada sigat, yang dimana mengucapkan ijab kabul. Yang ketiga itu adalah ada barang yang dibeli atau makut alai. Yang keempat itu ada nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama tadi antara lain, yang pertama itu syarat-syarat orang berakad, yaitu berakal sehat. Oleh karena itu, seorang penjual dan pembeli harus memiliki yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Bila jual beli yang dilakukan oleh orang gila, maka hukumnya itu tidak sah. Yang kedua itu yaitu atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Yang ketiga itu yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang yang tidak bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Syarat yang terkait dalam ijab kabul. Yang pertama itu orang yang mengucapkan telah akil balik dan berakal. Yang kedua itu kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab kabul tidak sesuai, maka transaksi jual beli itu dikatakan tidak sah. Yang ketiga itu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yang dimana kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Syarat-syarat nilai tukar atau harga barang. Yang pertama itu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Yang kedua itu boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit
Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berutang, maka pembayaran tersebut harus jelas dan jangan sampai menimbulkan riba. Yang ketiga itu, apabila transaksi jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram seperti babi, hamar, karena kedua barang tersebut tidak memiliki menurut syarat. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman kami yaitu Emi. Kepada Emi, saya persilahkan. Macam-macam jual beli ditinjau dari segi benda. Pertama, jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dengan penjual, barang yang diperjualbelikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya. Ini diperbolehkan, contoh di pasar membeli beras. Yang kedua, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian atau jual beli salam, yaitu untuk transaksi jual beli tidak tunai. Maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada. Jual beli ini dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Lalu yang kedua, ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli. Yang pertama, dengan lisan. Akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan, namun bagi tunawicara dapat diganti dengan isyarat. Yang kedua, dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Transaksi jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majelis akad dan diperbolehkan untuk syara. Yang ketiga, dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Yang ketiga, ditinjau dari segi hukum. Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu sohi dan goiri sohi. Yang pertama sohi, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua goiri sohi, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan macam-macam jual beli menjadi tiga, yaitu sohi, batil, dan fasid. Yang pertama sohi. Sohi yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan hukumnya. Yang kedua batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan jual beli ini tidak diperkenankan oleh syara. Misalnya, yang pertama, jual beli atas barang yang tidak ada atau bai al-ma'dum, seperti jual beli janin yang berada di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak. Yang kedua, jual beli barang yang zatnya haram dan najis seperti babi, bangkai, dan hamar dan lainnya. Yang ketiga, fasid, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya, yang pertama, jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dikeluarkan ketika berlangsungnya akad. Dan yang kedua yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai pasar agar dapat membelinya dengan harga murah. Bahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman kami yaitu Ramdhani. Kepada Ramdhani, saya persilahkan. Hikmah jual beli dalam Islam. Melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan kepada hambanya. Karena semua manusia pasti mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia hidup. Tidak seorang manusia pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu, manusia dituntun untuk berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, contohnya aspek ekonomi, yaitu kegiatan jual beli. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang sempurna daripada saling tukar menukar, di mana
Seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu, masing-masing pihak merasa puas. Penjual telah melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang yang telah disepakati bersama. Pembeli akan memperoleh barang yang dibelinya dengan senang. Dan pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan jual beli dalam Islam. Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemikiran yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar, baik yang dilakukan dengan cara verbal ataupun ucapan maupun perbuatan. Hukum asal dari jual beli yaitu mubah atau boleh, namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri. Semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli. Rukun dalam jual beli adalah dengan adanya akad atau ijab kabul, subjek akad dan objek akad yang seluruhannya mempunyai syarat-syarat yang dipenuhi. Walaupun hanya banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam menentukan rukun dan syarat jual beli ini, pada intinya terdapat kesamaan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari presentasi makalah mengenai jual beli dalam Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.